Ya mungkin jutaan. Dia bilangnya begitu Pak. Ya mungkin jutaan. Kakak lihat nih, maaf nih, lihat sosmed, silakan lihat sosmed. Aku bilang gitu. Aku akhirnya ngeliatin dia sosmed. Kamu viral kayak gini Kak, ini gak main-main. Ini masalahnya 11 miliar Pak. Ini sekali lagi bukan soal unjuk rasa. Tapi ini adalah soal aksi massa yang brutal. Saya garis bawahi, aksi massa yang brutal. Ada pertanyaan, siapa yang berada di baliknya? Presiden Prabowo Subianto tadi mengatakan bahwa ada unsur makar alias pengambil alihan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu. Ada juga terorisme. Dan sempat menyebut juga soal korupsi yang kemudian melawan balik. Ada apa sesungguhnya di balik semua ini? Pemirsa, inilah Rakyat Bersuara. Saya akan panggilkan, yang pertama adalah aktivis 98 yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Bung Budiman Sujatmiko. Selamat malam, Bung Budiman. Saya melihat bukan sebagai kepala badan tapi masih aktivis, karena jiwanya tentu masih aktivis, betul ya? Saya satu tubuh dua frame. Oke, baik. Lalu kita panggilkan Kepala Badan Intelijen Strategis 2011-2013, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Soleman Ponto. Selamat malam Laksamana. Pak Soleman, sehat selalu. Masih seperti biasa, luar biasa semangat. Selamat malam, Pak Iman. Selamat malam Pak Soleman, silakan. Lama nggak ketemu ya. Udah lama nggak ketemu, bertahun-tahun. Kemudian ada Direktur Eksekutif Lemkapi, Bung Edi Hasibuan. Selamat malam Bung Edi. Luar biasa, sahabat saya, silakan. Kemudian saya panggilkan founder Malaka, Bung Ferry Irwandi. Apa kabar Bung Ferry? Penampilan perdana di Rakyat Bersuara. Luar biasa. Terima kasih. Silakan. Mari. Kemudian saya panggilkan, ini harusnya datang hari ini, tapi kita coba hubungi beberapa saat yang lalu, tidak bisa, tidak menjawab, tidak merespons. Ini Bung Haris Azhar, pendiri Lokataru, yang kita tahu bahwa hari ini ada salah satu direktur yang kemudian berurusan dengan hukum. Saya panggilkan kemudian aktivis 98 sekaligus Ketua Umum Rampai Nusantara, Bung Mardiansah Semar. Selamat malam Mardiansah. Lalu semangat, siap. Dan juga pengamat politik, saya panggilkan Bung Pangi Syarwi Caniago. Selamat malam Bung Pangi. Bung Ipang. Ya, silakan Bung Ipang. Dan juga Ibu Andriani Juwita, ibu dari remaja yang mengembalikan jam tangan milik anggota DPR Ahmad Sahroni. Selamat malam Bu Andriani. Baik, saya langsung ke Bu Andriani. Bu Andriani Juwita, oke ya? Betul Bu Andriani ya? Saya coba putarkan dulu mungkin supaya pemirsa tahu apa yang terjadi dengan Bu Andriani, tapi mudah-mudahan kan saya sudah minta untuk kemudian putranya ya Bu ya, di blur. Kita putarkan dulu bagaimana kemudian situasinya. Jadi Bu Andriani ini, oke. Jam tangan mewah milik mantan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni yang sebelumnya dijarah pada Sabtu kemarin telah dikembalikan. Proses pengembalian dilakukan secara mediasi di kediaman orang tua remaja yang diduga mengambil jam tangan mewah itu. Dalam kesempatan ini, Ketua RT dan Ketua RW setempat mendatangi kediaman orang tua remaja tersebut. Dari pertemuan ini, pihak keluarga menyerahkan kembali jam tangan milik Sahroni yang ditaksir bernilai 11 miliar rupiah. Ibu dari remaja yang mengambil jam tangan itu merasa barang belasan miliar rupiah itu bukanlah haknya. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Ini luar biasa loh Bu. Saya ingin tanya, Ibu tahu itu jam tangan merek RM ya Bu ya? Tidak tahu sebenarnya. Tidak tahu, oke. Tahu harganya 11,7 miliar rupiah? Tidak tahu. Tidak tahu juga. Saya mau tanya dulu sebelum saya tanya ke putra Ibu ya. Bagaimana ceritanya sampai akhirnya kemudian dikembalikan? Cerita... Ibu jaraknya jauh antara rumah Ibu dengan rumahnya Ahmad Sahroni? Tidak terlalu jauh. Berapa meter Bu?
1 kilo, 2 kilo, 1 kilo. 1 kilometer di Tanjung Priok juga ya? Betul. Oke, bisa ceritakan Bu? Oke, dari awal kejadian itu sebenarnya saya sudah mewanti-wanti anak saya yang kedua. Ini eksklusif ya, pertama kali Ibu ada di media ya? Betul. Luar Pertama biasa, kali. oke. Terima kasih Bu atas percayaan di iNews Bu ya. Terima kasih, Oke. Mas Aiman. Eksklusif pertama kali nih, silakan Bu. Jadi awal ceritanya saya juga sudah mewanti-wanti anak saya. Kebetulan memang pas saya bilang karena waktu itu memang sudah ada akan demo kan. Kita dapat berita dari RT setempat bahwa kediaman Pak Sahroni nanti akan ada demo. Oh dari Awal- RT udah tahu? Iya. Demo? Demo akan Berapa ada. jumlahnya dari siapa Belum nggak tahu? tahu, Itu berapa karena- jam sebelum terjadi penjarahan Bu? Pagi. Pagi artinya itu penjarahan ada sekitar demo jam... orasi aja, sementara di Gelanggang itu yang kita dengar warga setempat dengar itu di Gelanggang Jakarta Utara. Oke sebentar, berarti penjarahan sekitar jam 3 sore betul Sore. ya? Jam 3 sore? Oke. Rame warga masa datang dari mana aja itu sore. Sore betul. Sore. Ibu sudah dengar, warga setempat sudah dengar dari pagi. Iya. Di hari Minggu itu ya? di hari Sabtu. Oh, Sabtu betul. Sabtu betul. Betul. Oke. Di hari Ya, Sabtu. Cuman kita warga setempat ya saling jaga aja. Maksudnya saling mengingatkan jangan kemana-mana. Apalagi anak-anak. Anak-anak jangan kemana-mana. Baik. Terlebih anak saya sendiri lagi main bola sebenarnya. Lagi main bola. Cuman karena masa berdatangan dan dapat informasi dari RT bahwasanya ada masa nih yang mau bergerak gitu. Terus saya ngasih tahu anak saya sendiri sebenarnya. Jangan kemana-mana. Kalau ada apa-apa keramaian atau apa jangan ikut-ikutan. Asasnya seperti itu, jangan ikut-ikutan, pokoknya pulang ke rumah. Seperti itu. Dan anak ibu ada di rumah terus? Dan tidak, dia lagi main bola sebenarnya pada saat itu, sore karena menjelang sore dia lagi main bola di lapangan tempat sekitar di daerah kita juga. Oke. Seperti itu. Jauh dengan rumahnya Ahmad Sahroni? Nggak cukup jauh karena memang Sama aja 1 kiloan? Iya, sekitaran situ, masih sekitaran situ Mas. Nah kebetulan sempat saya cari anak saya ada di kerumunan itu, sempat ketemu, saya suruh pulang. Tapi akhirnya saya ya pulang juga karena saya udah ngeliat terlalu rame gitu di situ. Saya pulang, saya dan anak saya pertama juga pulang. Udahlah pulang, udah terlalu rame Mas. Apa Bang masa di sini kita pulang aja lah, cari aman. Karena rumah kita cuma ngeliat tuh orang terlalu banyak kan, terlalu banyak yang datang dari mana-mana Mas Aiman pada saat itu. Kita pulang, tapi kita juga nyari anak kita yang kedua karena kemana nih anak ini, kok anak ini gak pulang, justru gitu. Kenapa jadi adanya di keramaian itu, ternyata mereka sama teman-temannya, teman-teman main bola pada nontonin. Oke. Kesana akhirnya. Kejadiannya, mereka kesana ke tempat Pak Ahmad Sahroni itu yang karena mereka kan mau tahu aja gitu loh Pak Iman, mau tahu gitu apa sih yang terjadi gitu, anak namanya anak remaja mau Usia SMP, 14 usia SM... SMP kelas 2 mau umur 14 tahun gitu. Jadi hanya mau tahu kebetulan. Nah kronologinya terjadinya aku sempat tanya gitu kan. Aku tanya, Kak kenapa ini kok kamu bisa menemukan jam ini? Oke. Jadi pada saat terjadi penjarahan, akhirnya terjadi penjarahan itu banyak sekali massa yang mengambil barang dan satu orang itu tidak mengambil satu barang gitu Bang. Mungkin banyak sekali barang yang saya dapat apa nih, dapat apa gitu kan. Nah di saat itu dia itu jam apa barang itu mungkin kayak terjatuh gitu kan karena terlalu rame, mungkin bisa dilihat video rame, banyak yang ngambil, jam itu jatuh dan dia hanya mengambil itu dapat tasbih dan jam. Tasbih dan jam? Iya. Dari mana? Kan itu jam terjatuh kayak misalnya ada seorang atau bapak-bapak atau aku juga nggak paham dia udah bilang ngambil. jadi dia itu Bun bawa barang banyak banget jatuh-jatuh saya ambil. Oke, ada tasbih sama jam Tasbih. tersebut. Iya karena saya tanya kamu dapat apa Kak? Saya tanya kamu dapat apa? Sebelum saya tahu dia viral karena saya marahin dia itu udah mau waktu maghrib, waktunya mau pulang maghrib mau sholat, kakak kok kemana nggak pulang? Gitu. Bawa handphone? Tidak bawa handphone, tidak merekam apapun. Karena habis main bola kan. Oke. Jadi dia main bola terus kesana sama teman-temannya. Tapi punya handphone? Punya. Waktu main bola nggak dibawa, taruh di rumah? Tidak pernah bawa apa-apa. Jadi main bola nggak bawa handphone kebetulan. Nah setelah itu saya tahu itu saya dinotis sama teman-teman. Ternyata dia ada viral, ada yang ternyata setelah saya tahu, saya cari tahu juga ada anak yang bikin vlog biasa Pak
buat biar rame aja. Mungkin pada saat itu kan banyak sekali yang live yang apa di Instagram. Jadi dia tanya kepada anak saya, lu dapat apa? Dapat apa? Dapat jam. Dinotis lah mungkin sama orang-orang yang akhirnya viral sampai viral ini gitu. Ternyata harganya 11 miliar itu yang jadi viral gitu. Dia Dan juga, taunya kalau itu dibawa oleh anak ibu? karena memang dia bawa. Cerita maghrib itu, selepas maghrib. Jadi pas mau maghrib dia pulang, saya tanya kamu ngapain sampai sore. Saya bilang gitu, dari tadi dicariin disuruh pulang, kenapa tidak mau pulang? Aku bilang gitu, enggak ikut-ikutan aja bun gini-gini. Terus kamu ngapain? Kamu dapat apa? Itu aku belum tahu. Aku justru tahu dari tetangga. Bun coba tanyain, si kakak dapat apa? Gitu kan. Tadi katanya dia bilang tuh dapat jam. Coba tanyain. Aku tanya emang bener kak dapat apa? Dia keluarin. Dapat jam, dapat tasbih. Aku bilang, udah kamu pulang mandi dulu deh. Sholat dulu deh, mau maghrib masalahnya. Nah selepas maghrib, aku dapat notifikasi ternyata itu udah viral Pak. Oke. Itu yang aku kaget. Nah itu baru dari situ aku panggil, aku dudukin, aku panggil. Coba ceritakan dulu kemana kejadian. Dan viral itu kan tahu waktu harganya 11 miliar ya? Akhirnya Iya, tahu, luar biasa. akhirnya karena dia ngerasa juga pada saat dia bilang saya tanya, kamu waktu itu kamu tahu nggak jam itu jam mahal? Jam mahal tahu berapa? Ya mahal lah bun, anak segitu. Ya mungkin jutaan. Dia bilangnya begitu Pak. Ya mungkin jutaan. Kakak lihat nih, maaf nih lihat sosmed, silakan lihat sosmed. Aku bilang gitu. Aku akhirnya ngeliatin dia sosmed. Kamu viral kayak gini kak, ini nggak main-main. Ini masalahnya 11 miliar Pak. Nah itu dari situ saya koordinasi sama RT. Saya kasih tahu anak saya viral dan RT langsung ya udah kita gimana caranya? Saya mau kembalikan. Oke. Kami Luar biasa, dari ini pihak luar orang biasa tua loh. kita akan 11 kembalikan. miliar ibu dengan niat baik ibu kembalikan, panggil RT. Saya lapor RT, RT lapor RW. Pada malam itu karena dapat informasi juga Dan memang itu yang seharusnya dilakukan Bu, luar Iya. biasa. Sebenarnya saya Ketemu. nggak mau mengatakan luar biasa, tapi luar biasa apa yang ibu lakukan, yang seharusnya memang itu dilakukan oleh semua orang. ya, karena kita Mengembalikan ngerasa- yang bukan miliknya, Betul. yang bukan Karena haknya. bukan hak kita, bukan Betul. itu yang saya ungkapkan Dan dari itu akan ditagih nanti. Betul. Kita percaya agama, kita akan ditagih nanti di Betul. hari kemudian. Betul Pak Iman, betul. Jadi itu yang saya ketemukan. Jadi saya ketemu Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat yang memang lagi mengamankan kan. Jadi saya bisa ketemu waktu itu saya sharing, Bapak maaf ini saya mau kembalikan. Memang anak saya salah. Pada saat itu hanya ikut-ikutan. Bukan memang dia tiba-tiba dia ingin menjarah gitu apa barang semua apa dia dapat apa enggak. Dia ikut-ikutan tapi memang dia nggak nyangka juga Pak Iman. Ternyata jam yang dia dapatkan dengan harga fantastis itu. Dia juga ngerasa pada saat saya tanyain gitu akhirnya dia viral, dia duduk diem. Kak, kenapa? Gak apa-apa bun. Ya udah gak apa-apa. Bunda biar bagaimanapun Bunda sama abinya tetap maju dan meminta maaf. Memang ini memang harus kita pulangkan, bukan hak kita, kita akan pulangkan Kak. Kita minta maaf kalau memang kamu juga salah karena kita sebagai orang tua saya udah melarang. Kakak jangan ikut-ikutan, jangan ada di situ, ternyata ikut-ikutan juga sama teman-temannya karena masa banyak sekali Pak Iman dari yang anak kecil. Ribuan mungkin. Ya lumayan lah dilihat dari videonya aja dari anak kecil, dari remaja, dari dewasanya, orang tuanya itu banyak sekali pada saat itu. Dan ada sebagian yang bukan warga hanya situ. dari warga kita tok loh Pak, dari mana-mana. Itu yang ada. Sekarang jamnya di mana Bu? Sudah kita kembalikan kemarin itu saya mengembalikan didampingi alhamdulillah Pak Imamuddin Siapa itu? DPRD rekanan temannya Pak Sahroni datang ke rumah kami. 1 kali 24 jam itu jam ada di rumah kita Pak dan kita nggak bisa tidur karena itu punya hak orang. Biasa. Oke, dan sekarang sudah Pak dikembalikan. Hari Imamuddin Pak. Imamuddin. Pak Imamuddin Itu DPRD datang. DKI? Dapilnya kebetulan Jakarta Utara juga. Iya, DPRD DKI ya. Iya. DPRD ya. DPRD. DKI sudah diberikan kepada yang bersangkutan. Iya, betul. Dan Ibu tahu kalau yang bersangkutan memang Bisa dipercaya Pak. bisa dipercaya dan sahabat dari Betul. Bapak Sahroni. Pak juga. Sahroni. Betul. Oke, baik. Anak Ibu trauma sekarang. Nggak seperti
Maksudnya trauma banget sih tidak Pak. Yang beredar itu mohon maaf dijelaskan sedikit. Itu kan sempat beredar tuh fotonya dia beredar banyak. Di media tanpa di sosial? blur ya. Tapi dan ada data yang beredar. Maksudnya? Ada data itu kalau mungkin ada sebagian tahu teman-teman, ada data yang beredar itu ternyata data si anak yang pembuat vlog itu yang bikin kemarin itu sempat Data pribadi maksudnya? Iya betul. Oh, di doxing. Iya tersebar. Bukan data anak ibu. Ya. Dan itu memang pas dilihat gitu kan, tapi itu disandingkan kan. Jadi anak ini dengan datanya gitu itu sempat jadi kami sempat down juga sebagai orang tua. Ya. Luar biasa gitu terlalu banyak berita-berita yang sangat Ya. Tapi sampaikan dari kami dan juga tentu bangsa Indonesia, Pak, ini luar biasa ya, bahwa menyadari bahwa itu bukan haknya dan mengembalikan anak ibu luar biasa.